Sembah Dia dengan pujianmu. Ku muliakan. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Mari sama-sama kita berdiri, kita sembah Dia Allah yang hidup. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang ditinggikan Tuhan. Yesus, Yesus, Namamu ditinggikan Tuhan. Surga bumi memujimu Yesus. Oh, oh, haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang patut dipuji. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sudah kami terima, yang kami boleh nikmati di sepanjang minggu ini. Dan kami bersyukur jika hari ini, saat ini, kami masih punya kesempatan hak istimewa untuk datang beribadah kepada Engkau. Dan waktunya kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan, yang akan menjadikan pengenalan kami akan Engkau menjadi sempurna ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon maaf sebelumnya suaranya agak ngebas gitu ya. Ya jadi dalam 2 hari ini memang agak ngedrop, tapi nggak apa-apa. Yang penting firman Tuhan diberitakan. Amin. Ya puji Tuhan kita sudah masuk di minggu ketiga ya, bulan Oktober. Yang berarti 7 minggu ke depan kita akan merayakan Natal pada 7 Desember. Nah, mungkin ada di antara saudara yang sudah terlibat di dalam kepanitiaan, tapi ada juga yang mungkin saudara belum terlibat. Nah, dari mimbar ini saya mau menghimbau untuk kita semua, yuk ambil bagian di dalam pelayanan untuk perayaan Natal kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, mungkin saudara bisa membagi informasi lebih awal nih kepada keluarga, saudara, teman-teman untuk mereka menjadwalkan ya tanggal 7 Desember itu untuk hadir di dalam perayaan Natal kita. Ya. Atau saudara bisa berpartisipasi dalam penggalangan dana, ya mungkin untuk ikut membagikan proposal penggalangan dana yang kita butuhkan untuk perayaan Natal. Atau juga paling tidak ikut mendukung penggalangan dana dengan cara belanja di bazar. Hari ini ada bazar gak ya? Oh enggak ada ya, puji Tuhan. Iya puji Tuhan enggak ada. Ya atau nanti bisa membeli t-shirt, ya t-shirt Gary Berkat, ya yang akan kita mulai jual ya, dananya nanti untuk kegiatan Natal. Ya. Atau hal lain lah yang paling tidak kami rindu saudara semua untuk ambil bagian di dalam perayaan Natal ini karena perayaan Natal itu sangat penting ya buat pertumbuhan iman kita. Oke. Nah baik, tanpa berlama-lama lagi sekarang saya ingin mengajak kita semua membaca dari Mazmur pasal yang ke-27. Ya, Mazmur pasal yang ke-27. Kita akan membaca bergantian ya, silakan Bapak Ibu yang pria membacakan ayat yang berangka ganjil, yang wanita berangka genap. Ya. Mazmur pasal ke-27. Kalau sudah siap, katakan amin. Ya, Oke, kita akan membaca dari perikop aman dalam perlindungan Tuhan. Dimulai dari yang pria, 2, 3 mulai. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup.
Amin. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas renungan firman Tuhan dengan judul Nantikanlah Tuhan. Penantian itu atau menunggu itu adalah bagian dari pengalaman kehidupan manusia, ya, dari berbagai aspek. Nah, hal ini seringkali menjadi hal yang tidak terhindarkan di dalam kehidupan kita. Seperti mungkin ketika melakukan pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, bahkan di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, tahukah saudara sebenarnya penantian itu bisa memiliki berbagai jenis. Jadi ada beberapa jenis ya, dengan efek yang masing-masing. Nanti tergantung dari berapa lama waktu tunggunya. Nah, hari ini saya mau sharing kepada kita semua beberapa jenis yang disebut dengan penantian, ya, penantian. Yang pertama ada namanya penantian dengan harapan atau anticipation waiting. Ini adalah jenis penantian yang penuh harapan. Ya, contohlah misalnya tentu buat Pak Prabowo dan Gibran hari ini adalah hari apa tuh? Ya, pelantikan ya. Dan sebelumnya mereka pasti menantikan hari ini, betul ya. Dan penuh pengharapan supaya kejadian hari ini. Dan semoga hari ini semuanya berjalan dengan baik ya. Nah, itu sesuatu yang sudah pasti direncanakan. Demikian juga mungkin saudara sekarang lagi menanti nih, sebentar lagi mau akhir tahun, mungkin sudah punya jadwal liburan ya, ditunggu, dinantikan tanggal waktu tibanya untuk kita bisa berlibur gitu. Nah, ada dampak yang ditimbulkan dalam penantian ini mungkin menjadi semangat ya, apalagi makin hari makin dekat waktunya tiba makin semangat. Tapi bisa juga ada dampak kita malah jadi khawatir, jadi cemas, jangan-jangan rencana yang sudah direncanakan itu bisa gagal ya. Jadi ada kekhawatiran, ada kecemasan. Penantian yang kedua itu disebut dengan penantian tak pasti atau uncertain waiting. Ya, contohlah misalnya menunggu untuk dapat pekerjaan nih, lagi yang nyari kerjaan nih, yang nunggu-nunggu pekerjaan. Ya nggak pasti kapan bisa dapatnya. Atau mungkin sedang nunggu-nunggu hasil wawancara, kemarin baru wawancara lagi ditunggu hasilnya. Itu hasilnya nggak ada kepastian, ya nggak ada kepastian. Nah, efeknya bisa positif, bisa negatif. Kalau positif itu berarti kita belajar sabar. Tapi bisa juga bahkan ada orang-orang yang overthinking, ya overthinking. Ya, sambil menunggu itu mikirinnya yang negatif. Wah, jangan-jangan gagal. Jangan-jangan saya nggak mampu, jangan-jangan nggak dapat nih kerjaannya, ya. Dan dampak berikutnya adalah bisa menjadi cemas, ya, bisa menjadi khawatir dan seterusnya, ya. Nah, pasti biasanya kalau udah dalam kondisi gitu kita akan berusaha cari pertolongan. Ya, cari pertolongan, mungkin cari kenalan siapa ya yang bisa diminta bantuan nih supaya apa yang kita nantikan itu bisa sesuai dengan harapan kita. Yang ketiga, saudara, ada penantian yang disebut dengan penantian tak berujung atau endless waiting, ya, endless waiting. Nah, misalnya nih lagi menunggu promosi jabatan. Ya, udah bertahun-tahun kerja di sebuah perusahaan ya, tapi enggak dipromosi-promosi juga ya. Di tempat saya melayani itu banyak ya. Kemarin baru ketemu satu lagi, begitu ngobrol ditanya, "Pak, udah berapa tahun kerja?" 37 tahun. Kerja udah 37 tahun. Ya, promosinya ada tapi ya enggak signifikan dengan masa kerjanya. Saat ini masih levelnya cuma level 3, level manager. Padahal kerja udah 37 tahun. Ya, tentu dia berharap untuk dapat naik levelnya sampai level 5 atau kepala direktur misalnya ya, sebagai direktur. Tapi rasanya itu mustahil buat dia katanya. Ya, itu mungkin, tapi dia tetap mengharapkan, tetap menanti masa promosi itu. Ya, bisa kategori penantian endless waiting atau penantian yang tak berujung. Ada penantian lain yang disebut dengan penantian dengan beban tekanan atau stressful waiting. Nah, ini contohnya biasanya ketika kita lagi menunggu hasil diagnosa dokter karena ada sebuah penyakit misalnya. Nah, itu pasti bikin stres tuh waktu nunggunya. Ya, jangan-jangan dapat
penyakit yang misalnya lah amit-amit gitu ya, tapi ya cancer ganas misalnya. Ya, dan waktu menunggu itu deg-degannya luar biasa pasti, stresnya, gelisah dan sebagainya. Kita khawatir mendapat kabar yang buruk sehingga itu bisa berdampak pada kesehatan mental seseorang. Nah, ada juga yang disebut dengan penantian tanpa harapan ya, atau hopeless waiting. Nah, ini contohnya misalnya kita menunggu kembalinya seseorang yang udah pergi selama-lamanya. Ya, bagi kita yang kehilangan orang dicintai kan tetap berharap bisa bertemu lagi misalnya ya, atau menanti untuk ketemu suatu hari nanti. Tapi kita hopeless karena dia sudah pergi, dia sudah nggak ada. Gitu. Ada juga penantian yang disebut penantian umum atau everyday waiting. Ya, kita pasti sering ngalamin ya, lagi nunggu bus datang, busnya telat gitu kan. Beda kalau di Eropa yang pernah saya alami, waktu kita nunggu bus itu ada jamnya, busnya berapa menit lagi datang dan biasanya on time. Kalau di Indonesia atau di Jakarta ini kan busnya meskipun Transjakarta itu kan kita nggak ada yang tahu datangnya jam berapa. Ya cuma supir sama Tuhan yang tahu gitu tibanya. Benar ya? Ya karena nggak ada on time-nya, itu penantian yang atau disebut everyday waiting lah ya. Mungkin efeknya nggak terlalu banyak, tapi bisa juga kadang-kadang menimbulkan bosan, ya, kebosanan atau frustasi ya dalam penantian yang ya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada yang terakhir Saudara yaitu penantian jawaban Tuhan, waiting for God's answer. Nah, ini yang sering kali kita alami dan mungkin sedang kita alami, betul ya? Nah, ini satu hal yang sebetulnya tidak mudah, tapi ya harus kita lakukan ya, menanti jawaban Tuhan. Nah, menanti jawaban Tuhan ini Saudara buat saya juga bukan perkara yang mudah, karena kadang-kadang menanti jawaban Tuhan itu bisa bikin deg-degan, ya bisa bikin gelisah, bisa bikin khawatir, bisa membuat juga kecewa, bahkan mungkin sebagian ada yang marah sama Tuhan. Kenapa? Karena ternyata jawaban Tuhan gak datang-datang. Ya, jawaban Tuhan gak ada dan itu mungkin kita berharap jadi hilang pengharapannya sehingga menjadi hopeless waiting. Ada juga yang akhirnya menjadi berkata bahwa ini endless waiting, penantian yang tiada berujung. Ya, karena jawaban Tuhan itu adalah kita sering kali memaksakan kehendak kita, kemauan kita Tuhan menjawab. Padahal Tuhan punya waktunya sendiri. Ya anyway, saya ingin membagi penantian yang kita alami sebenarnya menjadi dua bagian ya, atau dua perspektif. Yang pertama itu adalah penantian dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dalam masa penantian itu kalau kita simak dari yang pertama sampai yang ketujuh itu tadi Saudara, ada efeknya yang kurang lebih sama. Yaitu ada kekecewaan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ya, bahkan ada ketakutan yang muncul di dalam masa-masa penantian itu. Nah, sebagai orang yang beriman, ya, sebagai orang yang beriman, apapun jenis penantian yang kita alami atau kita jalani dengan efek ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, frustasi bahkan, ya, kita perlu menyikapinya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka dari itu sekarang mari kita belajar dari seorang Daud, ya, seorang Daud, bagaimana dia meresponi penantian yang dialaminya. Nah, saya ambil ini menjadi latar belakang Mazmur pasal 27 ini. Ya. Jadi Mazmur pasal 27 ini ditulis oleh Daud dan para penafsir mengatakan bahwa ini adalah dituliskan ketika dia mengalami masa-masa penantian untuk menjadi raja. Ya, untuk menjadi raja. Nah, di ayat 1 bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya bagi jadi beberapa bagian. Yang bagian yang pertama itu diambil dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Nah, ayat yang 1 yang ketiga ini merupakan pernyataan keyakinan Daud bahwa Tuhanlah sebagai pelindung. Di sini Daud dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan itu adalah terang, Tuhan itu adalah keselamatan, Tuhan itu adalah benteng hidupnya.
Meskipun dia menghadapi musuh-musuh dalam ancaman yang nyata dalam kehidupannya, Daud tetap merasa aman. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah pelindungnya. Kita tahu tentu cerita kisah tentang Daud ini, bahwa dia diurapi sebagai raja oleh Tuhan ketika usianya masih muda belia, ya kurang lebih 15 tahun. Nah, di dalam masa penantiannya itu yang panjang dan penuh tantangan, saudara, sebelum dia betul-betul memerintah pada usia 30 tahun, meskipun dia tahu bahwa dia telah dipilih oleh Tuhan, Daud enggak terburu-buru untuk memaksakan Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Ya. Dan kalau dia memaksakan diri, tentu dia akan merebut kekuasaan dari Saul. Karena waktu itu Saul masih berkuasa sebagai raja. Tapi sebaliknya dia menunggu waktunya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ya, seperti contoh lah misalnya kita hari ini kan dilantik presiden kita. Kalau Prabowo mungkin greedy, bisa-bisa aja dia melakukan satu kudeta supaya dia cepat-cepat dinaikkan lebih cepat gitu ya jadi presidennya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, setelah pengurapan, Daud itu kan mulai dikenal ya di kalangan bangsa Israel pada waktu itu, terutama setelah dia menang melawan Goliat, sehingga popularitas Daud itu melebihi Saul, dan itu membuat Saul jadi cemburu. Dan kita tahu ceritanya bahwa kemudian Saul berusaha membunuh Daud, sehingga memaksa Daud itu melarikan diri. Dia bersembunyi di tempat-tempat tersembunyi, di gua-gua, di wilayah-wilayah asing, dan dia lakukan itu untuk menyelamatkan dirinya dari Saul. Sehingga Saul dikatakan adalah musuh utama dari Daud. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Daud di dalam penantiannya untuk menjadi raja, meskipun mengalami penderitaan dan ancaman, tentu itu ada efeknya. Ya, kalau kita bayangkan kita jadi Daud nih ya, tentu di dalam masa penderitaan, ya pelarian, persembunyian itu ada rasa khawatir, ada rasa cemas, ada rasa takut, dan mungkin jadi overthinking. Ya jangan-jangan nih pengurapan Tuhan untuk aku jadi raja ini kayaknya cuma main-main, ya cuma bohong-bohongan. Oh, toh selama ini malah dikejar-kejar untuk dibunuh, ya. Ini overthinking, Saudara. Nah, kadang kita mengalami hal semacam itu. Kita berpegang pada janji Tuhan, kita memohon pertolongan dari Tuhan, tapi kayaknya kok jawaban Tuhan gak datang-datang ya. Sehingga seringkali membuat kita juga jadi khawatir, jadi cemas, jadi ada rasa ketakutan. Betul apa betul? Wah, gak ada yang ngaku ya. Ya dalam hati pasti mengatakan betul lah ya, karena saya juga mengalami saudara ya. Itu hal yang wajar, tapi justru di sini kita harus mengakuinya, memang kita lemah ya. Di dalam masa penantian ini seringkali membuat kita tuh goyah, membuat kita ini jadi khawatir, takut, cemas dan seterusnya. Nah, disinilah Daud mau mengajarkan kepada kita, ketika kita mengalami itu, yang perlu kita lakukan adalah menyatakan keyakinan kita bahwa Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Jadi justru ketika kita mulai goyah, jangan kita biarkan kegoyahan itu terus menguasai kita. Justru kita harus menyatakan diri bahwa Tuhan adalah penolongku. Sehingga dengan demikian kita akan dikuatkan untuk terus menantikan jawaban dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara jangan ragu, jangan goyah, jangan gentar. Nantikanlah Tuhan yang akan datang menolong kita. Waktunya kapan? Memang tidak ada yang tahu pasti waktunya. Tapi Tuhan pasti datang menolong kita. Amin. Ya, karena Dia adalah pelindung kita. Karena Dia adalah terang kita. Karena Dia adalah keselamatan kita. Jadi kepada siapakah kita harus takut? Tuhan adalah benteng hidup kita. Kepada siapakah kita harus gentar? Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi selama melewati semua persoalan hidup kita, kita harus selalu menantikan Tuhan, saudara. Ya, karena Dia adalah benteng hidup kita. Bagian yang kedua, saudara. Ya.
Di dalam ayat yang keempat dan keenam, ini bagian kedua. Kalau saudara perhatikan di Alkitab saudara nanti, itu memang dibagi menjadi beberapa bagian dari pasal 27 ini. Ya, bagian kedua ini agak berbeda sedikit. Kalau kita tahu juga kisah Daud sepenuhnya bahwa dia bukan cuma mau dibunuh oleh si Saul, tapi dia juga menghadapi atau mengalami pengkhianatan-pengkhianatan. Ya, salah satunya dari bangsa Sif yang melaporkan tempat persembunyian dia sehingga Saul mengejar dia. Dan yang lebih berat lagi adalah pengkhianatan Absalom, dia punya anak yang juga berkhianat menentang dia. Nah, segala penderitaan dan pengkhianatan yang dialami oleh Daud itu, saudara, Daud justru menyatakan bahwa kerinduannya cuma satu, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ya, artinya apa? Artinya di dalam masa-masa penderitaan dia, di dalam masa-masa pergumulan dia, pengkhianatan yang dia alami, justru dia mengungkapkan hasrat terdalamnya ingin diam di rumah Tuhan. Itu maknanya buat saya begini. Ketika kita dalam persoalan hidup yang berat, penderitaan yang berat, justru kerinduannya dekat sama Tuhan. Ya, dekat sama Tuhan. Datang kepada Tuhan, diam di hadirat Tuhan. Beda mungkin dengan orang yang pada umumnya lakukan adalah ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami pengkhianatan, mungkin dalam keadaan gelisah, takut, cemas dan khawatir, justru malah lari dari Tuhan. Ya, meninggalkan Tuhan. Ya, ini satu tindakan yang tidak pas. Ya, Daud mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa ketika justru kita di dalam rasa cemas, khawatir, takut karena penantian yang tidak kunjung datang, justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, yang itu berarti menyatakan bahwa kita bergantung sama Tuhan. Ya, kita berserah kepada Tuhan. Kita justru betul-betul mengharapkan pertolongan dari Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit. Mungkin di antara kita ada yang tahu teman-teman kita yang mungkin mengalami satu penyakit yang cukup berat, yang akhirnya menunggu Tuhan menyembuhkan, enggak sembuh-sembuh, akhirnya marah, kecewa, dan enggak mau lagi beribadah, enggak mau lagi berdoa. Ini tindakan yang salah. Ya, tindakan yang salah. Nah, hari ini Daud mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita di dalam pergumulan persoalan hidup kita, sementara menantikan jawaban Tuhan yang tidak kunjung datang, justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, justru kita harus makin dekat sama Tuhan, makin merindukan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Berapapun penantian kita yang mungkin sifatnya hopeless, kelihatannya endless waiting tadi, mungkin membuat kita jadi stres, ya, jadi tegang, tapi tetap kita harus datang kepada Tuhan. Ya, karena ini menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, bagian yang ketiga Saudara, ya, bagian yang ketiga. Nah, di ayat 7 sampai 12 ya, di mana kalau Saudara baca lagi nanti ayat ini berisi doa Daud. Ya, doa Daud yang penuh kepercayaan namun juga sebenarnya mengungkapkan kekhawatirannya, mengungkapkan ketakutannya, mengungkapkan kegelisahannya. Dia memohon Tuhan untuk tidak meninggalkan dia. Dia memohon pertolongan Tuhan. Jadi dia betul-betul menaruh harapannya kepada Tuhan. Daud berdoa agar Tuhan mau mendengar dan menjawab seruannya. Daud memohon bimbingan Tuhan juga dan perlindungan Tuhan dari musuh-musuhnya. Ya, tetap diungkapkan isi hatinya, memohon pertolongan Tuhan. Yang pasti Saudara, kan Daud mengalami tekanan, ketakutan dan kekhawatiran, itu sudah pasti. Dan dia mengatasinya, dekatkan diri kepada Tuhan, dan di bagian yang ketiga ini kita belajar dia justru banyak berdoa, meminta pertolongan Tuhan, dan terus menerus dia berdoa. Karena kalau Saudara baca di kitab Mazmur, sepanjang kitab Mazmur banyak doa Daud yang senada. Ya, yang senada.
ya berarti dia berdoanya enggak sekali saudara, berkali-kali terus memohon kepada Tuhan. Nah sehingga dengan demikian Daud menyatakan bahwa dia memang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dia terus memohon belas kasihan dari Tuhan. Dengan doa-doanya ini berarti menyatakan kebergantungan Daud kepada Tuhan. Dan itu akan menolong Daud untuk apa? Memiliki kesabaran untuk menantikan Tuhan. Memiliki kesabaran menantikan Tuhan. Dia sekaligus juga dengan doa permohonan itu membuat Daud mampu mengusir rasa takutnya, mengatasi rasa cemasnya, kekhawatirannya, diungkapkan lewat doa permohonan. Nah, dengan ini kita juga belajar saudara, jadi ketika ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ketika kita menunggu janji Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, kita harus lebih banyak berdoa. Ya harus lebih banyak berdoa memohon. Mungkin permohonan kita diulang-ulang, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun. Tapi percayalah pada waktunya Tuhan, Dia pasti akan memberikan jawaban bagi kita. Ada amin? Ya, ini hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Bagian yang keempat, ya, bagian yang keempat ini penting. Ayat 13 dan 14. Nah di ayat ke-13 dan ke-14 ini di bagian penutup Daud sekali lagi menyatakan imannya. Ya, menyatakan imannya. Saya baca ulang buat saudara. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Jadi dia sungguh-sungguh menyatakan imannya bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan datang menolong dia. Ya, karena dia menantikan Tuhan. Dia percaya bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan pada waktunya Tuhan tentunya. Dan kalau dilihat di ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Daud bicara sama siapa ya saudara? Halo? Bicara kepada diri sendiri. Ya ini dalam bahasa kerennya disebut dengan afirmasi diri. Ya, afirmasi diri, berbicara kepada diri sendiri supaya dia tetap jadi kuat, ya, dia tetap jadi teguh untuk menantikan Tuhan. Maka kita belajar dari Daud saudara, di dalam penantian kita akan jawaban Tuhan, maka kita harus suka juga mengafirmasi diri, ya, menyatakan kepada diri kita bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberi jawab buat kita. Maka nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Nah ini adalah kata-kata yang cukup menguatkan kita, bisa menguatkan kita ketika kita menantikan Tuhan. Nah sekarang saya ingin mengajak saudara melihat dari apa yang saya sudah sampaikan, dari apa yang Daud alami, apa yang dia lakukan, kesimpulannya. Yang pertama, bahwa Daud itu memiliki kesabaran dan kepercayaan penuh pada waktunya Tuhan. Meskipun dia sudah diurapi pada waktu muda, dia harus menunggu bertahun-tahun untuk benar-benar naik tahta. Selama penantian itu dia tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya Tuhan. Apa yang dialami Daud kita juga belajar bahwa harus tetap setia di tengah-tengah kesulitan, ya, di tengah-tengah kesulitan. Di mana Daud menyatakan penghormatan terhadap otoritas Tuhan, ya. Daud tidak pernah mengambil tindakan untuk merebut atau merampas kekuasaan dari Saul. Meskipun dia punya kesempatan itu, kesempatan membunuh Saul bahkan, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia menghormati kehendak Tuhan dan otoritas yang Tuhan sudah tetapkan. Daud menantikan waktunya Tuhan. Sehingga kita janganlah mendahului Tuhan. Ketika kita sudah memohon kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, ya jangan mendahului Tuhan. Kita harus tetap menghormati otoritas Tuhan. Yang ketiga adalah tetap setia di tengah kesulitan. Di dalam pengejaran, pengkhianatan, penderitaan, dan penuh ketidakpastian itu, Daud tetap setia kepada Tuhan. Karena saya percaya kalau kita mengalami seperti Daud, kita mungkin juga sudah frustasi. Harus tunggu 15 tahun baru betul-betul naik tahta. Ya, dan kalau
belum sampai waktunya ketika kita mengalami mungkin kita sulit mengerti. Ya. Dia tidak berhenti mempercayai Tuhan saudara. Bahkan ketika situasinya semakin sulit dia tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yang keempat adalah di masa-masa sulit itu justru Daud mengalami kematangan dan dipersiapkan untuk menjadi raja. Karena kalau saudara baca cerita lengkap Daud, semasa di dalam pelariannya itu dia tetap melakukan hal-hal yang baik untuk persiapannya. Ya, dia juga banyak menggalang orang-orang yang kemudian menjadi pengikutnya, menjadi pasukannya. Dia juga banyak meskipun penderitaan, dia juga banyak melayani orang-orang untuk persiapan dia menjadi raja. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penantian Daud itu adalah contoh nyata. Bagaimana Tuhan seringkali menggunakan proses penantian kita menunggu jawaban Tuhan untuk mempersiapkan diri, menguji iman kita dan membentuk karakter kita Bapak Ibu Saudara. Ya, membentuk karakter kita agar siap untuk mendapatkan berkat yang lebih baik. Nah, ketika kita menantikan Tuhan untuk mendapat jawaban dari Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, maka teladanilah Daud. Jangan kita berdiam diri, tapi kita terus mau aktif melakukan sesuatu ya, supaya kita bisa semakin dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang banyak orang yang dalam masa penantian itu malah diam-diam, bengong-bengong, gak melakukan apa-apa. Justru itu hal yang akan melemahkan kita. Ya, contohlah sederhana, misalnya contoh sederhana. Siapa di sini yang suka nunggu Grab datang? Enggak ya, suka ya. Atau menunggu MRT-nya muncul. Nah, apa yang kita lakukan dalam penantian itu? Ya, kalau dulu saya sering traveling ya, kalau menunggu pesawat sebelum terbang itu ya, kalau dulu kan belum ada media sosial kayak sekarang, jadi ya baca buku. Nah, selama menunggu itu baca buku. Nah, justru itu yang membuat pengetahuan bertambah. Kalau sekarang ini waktu menunggunya makin jadi butek otaknya karena cuma scroll TikTok doang yang itu lagi. Iya. Ya, media sosial yang enggak jelas, makin enggak jelas gitu. Ya. Nah, saudara, mungkin saudara lagi menunggu jawaban dari Tuhan. Selama menunggu itu, yuk mari kita baca firman Tuhan, banyak doa dekat sama Tuhan supaya iman kita tuh makin kuat. Ya, sehingga ketika waktunya tiba kita sudah siap, saudara. Ya, kita sudah siap. Nah, setelah tadi saya membahas di bagian pertama dari aspek kehidupan kita sehari-hari, sekarang saya mau mengajak kita melihat kisah Daud ini dari aspek yang kedua. Ya, aspek yang kedua, yaitu aspek terutama rohani kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada banyak penantian-penantian kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sekarang sedang menantikan sesuatu? Ya, menantikan apa? Hah? Menantikan apa? Kedatangan Tuhan. Yes, ini adalah hal yang paling harusnya menjadi penantian kita semua. Saya mau nanya deh kalau gitu, siapa di sini yang sedang menantikan Tuhan? Kayaknya ragu-ragu ngangkatnya. Kayaknya masih mau menikmati dunia nih saudara nih. Ya, kayaknya uangnya lagi banyak nih ya. Jadi kalau Tuhan datang repot gitu kan. Halo? Ya. Bukankah itu hal yang harusnya kita nantikan? Betul ya? Tapi itulah saudara ya, banyak orang ya menantinya hanya dalam hal-hal kehidupan dunia. Jawaban atas persoalan kesulitan hidup kita itu menyatakan bahwa kita ini lebih cinta dunia loh. Ya. Bukankah harusnya kerinduan kita seperti Daud, tinggal di dalam hadirat Tuhan seumur hidup. Harusnya kerinduan kita itu adalah ketika Tuhan datang.
seperti yang Dia janjikan. Bukankah kita ini juga seperti Daud? Sudah lama kita jadi orang Kristen, sudah lama kita percaya kepada Tuhan Yesus, sudah lama kita diurapi sebagai anak-anak Allah. Amin ya. Tapi kita belum betul-betul jadi anak Allah. Sudah lama kita jadi warga surga, tapi kita belum betul-betul tinggal di surga. Dan kita masih dalam masa penantian ini. Sampai suatu hari Tuhan datang, kemuliaannya dinyatakan, dan kita diangkat masuk ke dalam surga, hidup bersama Tuhan. Nah, di dalam masa penantian ini seperti Daud, kita juga mengalami penderitaan. Kita juga mengalami penganiayaan. Mungkin kita dikejar-kejar musuh untuk dijatuhkan. Bahkan mungkin ada orang yang mau dibunuh gara-gara percaya Yesus. Ini adalah masa-masa penantian kita yang penuh penderitaan. Ya memang di dalam masa-masa ini pasti ada kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Bahkan mungkin saya juga sering mengalami, sering berpikir, jangan-jangan Tuhan udah datang ya, kita nggak tahu. Jangan-jangan Tuhan nggak datang-datang. Jangan-jangan kisah di Alkitab ini nggak benar. Jangan-jangan Yesus bukan Tuhan. Jangan-jangan Yesus nggak mati loh di kayu salib. Saudara, ini hal yang penting. Banyak anak Tuhan gelisah. Itu makanya banyak anak Tuhan itu terpengaruh, terprovokasi oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena imannya tidak teguh. Ya. Karena justru di dalam masa penantian ini tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan. Di dalam masa penantian ini tidak banyak berdoa kepada Tuhan. Di masa penantian ini jarang berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Ini situasi yang sangat berbahaya. Jadi apakah kita sedang menantikan Tuhan? Sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Bukan menantikan menyelesaikan persoalan hidup kita. Justru yang penting adalah menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Oleh karena itu kita perlu belajar dari Daud, saudara. Kita harus terus menyatakan keteguhan iman kita. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus terus banyak berdoa kepada Tuhan. Dan kita harus terus betul-betul memperkatakan keyakinan iman kita kepada diri kita sendiri. Supaya kita jangan goyah. Dan kita harus selalu memandang Yesus. Fokus hanya kepada Yesus sambil menantikan kedatangan Dia kembali. Nah, itu sebabnya banyak orang hakikat yang paling mendasar, doktrin yang paling mendasar ini sering terlupakan Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak orang hari ini ke gereja makin hari makin lama makin hanya mencari penghiburan rohani. Ya. Makanya ke gereja seperti nonton live music. Makin hari makin seperti itu. Ini yang justru harusnya kita cermati Bapak Ibu Saudara. So, kita selama menantikan Tuhan, kita harus menatap Yesus. Amin. Dan ketika kita memandang Yesus, apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Saya mau bacakan dari Yesaya 53 ayat 2 sampai 6. Apa yang kita lihat? Ketika kita menatap Yesus. Yesaya mengatakan begini, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup mukanya ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan.
Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. So Bapak Ibu Saudara, ketika kita memandang Yesus, ya, ketika kita memandang Yesus, maka kita melihat ada kekudusan Tuhan di sana. Yesus yang adalah Allah, yang begitu mulia, penuh kekudusan, tapi dia rela untuk jadi manusia. Ketika memandang Yesus kita melihat bagaimana Tuhan itu sesungguhnya tidak mentolerir dosa. Dan kita melihat harga dosa, karena itu semua sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ketika memandang Yesus kita melihat bagaimana Tuhan pencipta alam semesta itu yang mulia menjadi jelek karena kita. Karena dia menanggung semua pemberontakan kejahatan kita. Ketika memandang Yesus kita melihat bagaimana dia yang indah menjadi tidak indah karena keburukan kita. Jadi ketika kita memandang Yesus, bukan hanya melihat Yesus yang mampu menyembuhkan, mampu membuat mujizat. Tapi justru ketika memandang Yesus, kita melihat bagaimana dia sudah berkorban untuk kita. Bagaimana dia sendiri sudah mengorbankan dirinya, rela mati di atas kayu salib. Kita memandang Yesus juga kita memahami bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Dan hari ini kita menantikan dia untuk datang kembali. Bukan cuma sekedar menantikan dia memberi kita kesembuhan, membuat kita jadi kaya penuh berkat materi, tapi justru menantikan kedatangan dia untuk menjemput kita. Saudara, kita adalah orang-orang yang jelek. Kita orang-orang yang penuh kejahatan. Kita orang-orang yang penuh pemberontakan. Dan oleh karena itulah kita butuh Yesus. Tapi banyak orang hanya melihat Yesus dari segi-segi yang indah-indah untuk memenuhi kepuasan kehidupannya. Kita butuh Yesus untuk pengampunan dosa. Kita butuh Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang pantas kita terima dari Yesus? Apa yang menjadi milik Yesus kita terima, apa yang kita punya milik Yesus. Yesus memiliki keindahan, kemuliaan, keagungan, itu menjadi milik kita. Kita memiliki dosa, kebusukan, keburukan, itu menjadi milik Yesus. Ini yang ditanggung oleh dia di atas kayu salib. Dan ketika kita memandang Yesus di atas kayu salib, disitulah kita memandang keindahan, saudara. Pengampunan Tuhan, pengorbanannya, belas kasihannya. Tanpa dia, kita tidak mungkin mendekati kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa datang kepada Allah, tidak mungkin. Tapi hari ini kita punya hak istimewa itu. Karena Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menantikan Tuhan. Menantikan kedatangannya kembali. Itu sebuah kepastian. Kapan waktunya Tuhan yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Kecuali Bapa di surga. Nah inilah yang menjadi kerinduan kita senantiasa di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita di dunia. Sementara menantikan Tuhan, mari kita lakukan sesuatu. Kita harus bertumbuh iman kita. Kita harus semakin teguh iman kita. Kita harus berbuah bagi kemuliaan Bapa. Tidak tinggal diam.
Apapun persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia, biarlah itu boleh menjadi kesaksian yang hidup untuk memuliakan Bapa di surga. Apapun tugas tanggung jawab pekerjaan yang kita jalani dalam kehidupan kita di dunia, biar kita lakukan dengan suatu niat untuk memuliakan Bapa di surga. Jadi nantikanlah Tuhan. Dan selalu kita katakan pada diri sendiri, jiwaku nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan layak untuk dinantikan. Yesus pasti datang kembali. Nantikanlah Tuhan. So, tetap kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan kiranya Roh Kudus yang menopang dan menolong kita senantiasa. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam hiruk pikuk kehidupan kami, dinamika kehidupan ini, kami akui seringkali kami lupa bahwa saat ini kami sedang menantikan Tuhan sebenarnya. Menantikan Tuhan bukan untuk menyelesaikan persoalan hidup kami. Bukan untuk mendapatkan kesembuhan ketika kami sakit. Bukan untuk mendapatkan berkat materi kita ketika kami berkekurangan. Tapi sesungguhnya kami harus menantikan Tuhan untuk datang kembali, menjemput kami. Sehingga kami boleh ada bersama Tuhan, kekal di dalam surga. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali kami lalai ketika kami dalam penantian banyak hal di dalam kehidupan kami. Justru kami kecewa, kami marah, bahkan kami gelisah. Bahkan kami mungkin mulai ragu-ragu kepada Tuhan. Kami kehilangan iman karena kami hanya fokus kepada dunia, pada kehidupan kami di dunia. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami harus terus memandang kepada Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Yesus yang sudah menanggung dosa-dosa kami. Yesus yang sudah mengorbankan dirinya menjadi tebusan buat dosa-dosa kami. Sehingga kami yang seharusnya binasa, tidak binasa, tapi justru memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus senantiasa menolong, menguatkan, menopang kami, mengingatkan kami, untuk kami boleh tetap kuat dan teguh di dalam menantikan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.